Dan bagian tentang sebagaimana Hasan rahimallahu ta'ala mengatakan, man arafallah ahabbahu, barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan cinta kepada Allah. Wa man arafad dunya karihahu, barang siapa yang mengenal dunia maka dia akan tidak terlalu cinta, dalam artian dia akan menjauhi atau tidak suka padanya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna istidzabuha wa in tastanibha kunta silsalman li ahliha wa istadibha naza'atka kilabuha. Ini syair yang dibuat oleh yang namanya Imam Syafi'i untuk mensifati terhadap yang namanya dunia. Jadi rata-rata orang-orang yang lulus itu seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, juga Imam Maliki, Imam Hanafi, orang-orang sholih, salafus sholih itu akan istilahnya lebih mementingkan akhirat. Karena memang dakwahnya Nabi itu orang itu semua diajak kepada akhirat. Kalau mengajak dunia ya Kanjeng Nabi ya bagaimana, memang tugasnya itu diajak untuk nanti kembali kepada akhirat. Ya. Kita itu sudah dari asalnya itu adalah penduduk surga. Lalu diturunkan ke muka bumi ini, ke dunia ini, ya diajak lagi kembali ke sana, kepada akhirat yang abadi. Kok kita masih senang di sini, berarti ada yang salah dalam istilahnya dalam diri kita. Kalau menurut riwayat, jadi menurut riwayat itu kenapa Nabi Adam alaihissalam, ini ada cerita ya, tapi disebutkannya malah di kitab yang besar ini ya, dalam Ihya ini ya. Apa namanya? Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, itu permasalahannya ada ketika saat itu di dalam surga itu ada namanya apa? Pohon Syajaratul Khuldi. Ya. Syajaratul Khuldi. Ini disebutkan di Ihya juz 3 ya. Bab tentang dunia. Disebutkan Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah hanya untuk memakan buah khuldi. Kenapa alasannya Nabi Adam dilarang untuk memakan buah khuldi? Karena buah khuldi inilah yang akhirnya salah satu buah yang menurut Imam Ghazali disebutkan dalam nukilannya beliau mengambil itu adalah apa? Satu-satunya pohon yang menyebabkan nanti orang itu keluar kotoran. Kenapa? Keluar kotoran. BAB itu loh, buang air besar itu. Itu saja. Kalau memakan buah apapun yang lain tidak akan namanya BAB dan lain sebagainya itu. Ini yang mungkin jarang kita dengar ya. Ya, kita jarang mendengar, tapi penting kita sampaikan, dan kita nanti dengan demikian bisa mengambil itibar. Akhirnya karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, istrinya Siti Hawa melanggar itu, akhirnya keduanya itu sampai ini perutnya sakit, terus merasakan pingin BAB. Wah, akhirnya bingung dan bertanya kepada malaikat, malaikat bagaimana ini? Malaikat ditanyakan pada Allah, saya tanyakan kepada Allah. Akhirnya di sana ditanyakan pada Allah, malaikat sampaikan kepada Adam alaihissalam, suruh dia mencari tempat di surga ini. Adakah tempat yang pantas baginya untuk mengeluarkan itu? Akhirnya di sepanjang surga dikelilingi di sana, silahkan kamu BAB di ranjang-ranjang yang indah, sungai yang mengalir itu, di mana itu rasanya seperti madu, di tempat-tempat yang di mana-mana di satu, karena itu adalah istana kemegahan. Di sana. Jadi akhirnya Nabi Adam nggak menemukan tempat.
mau BAB diranjang ya ora pantas. Kalau dia sendiri udah gitu, ora pantas ya kotoran waktu berada di surga. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam, yang pantas bagimu wahai Adam alaihissalam, Allah berfirman, ibid ila dunia, turun kamu ke dunia. Nah, inilah akhirnya menjadi kisah supaya kita itu mengetahui kita itu adalah asalnya makhluk rohani yang dari negeri akhirat, yang kembali ke sana pun harus melalui proses ini. Bagaimana kita menjauhi yang namanya sesuatu yang kotor-kotor supaya kembali dengan kesucian. Maka itulah gambaran daripada dunia itu adalah demikian, itu kotoran. Pernah dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mengajak sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu lihat itu di suatu lembah, di sana ada tempat sampah kumpul, gumbal-gumbal kain-kain, ada tengkorak dan lain sebagainya, ada kotoran-kotoran yang bau. Abu Hurairah ditunjukkan, wahai Abu Hurairah, itu kepala manusia dulu seperti dirimu yang punya cita-cita, angan-angan demikian, pengharapan seperti demikian, akhirnya hanyalah menjadi tulang belulang demikian. Yang di sampingnya itu adalah seperti sampah dan lain sebagainya, kotoran-kotoran. Maka Rasulullah memang diajak untuk mengajak kepada kita kepada akhirat. Maka kalau dilihat bagaimana perilaku dan kehidupan beliau pun sangat demikian, sangat cocok menuju kepada tadi negeri akhirat. Makanya ada Rasulullah pun juga ngendikan yang berkaitan dengan niku nggih, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu terlaknat apa yang ada di dunia kecuali apa sesuatu yang digunakan untuk Allah. Sedekah untuk Allah. Kita puasa nanti berbuka dengan bersedekah, itu Allah. Semuanya yang kembalikan kepada Allah itu akan sebagai sesuatu yang abadi. Imam Syafi'i ini mengatakan dunia itu adalah ibaratnya bangkai yang kotor, di mana di atasnya ada anjing-anjing yang semuanya saling berebut. Kadang-kadang saling membenci, saling hasud, saling sikut menyikut demi mendapatkan itu tadi jifatun mustahilah. Ingin mendapatkan kotoran itu semuanya berebut-rebut. Diibaratkan baginda Imam Syafi'i bagaikan anjing-anjing yang semua saling berebut. Fa in tastanibha kanat salman li ahliha. Engkau menjauhi pasti ini, jika engkau menjauhi dunia maka engkau akan pasti selamat dari orang-orang yang mengeroyok itu. Dalam artian apa? Tidak dijadikan saingan kita. Coba kita kalau ikut di dalam sana ikut berebut, pasti kita termasuk yang dimusuhi. Wa in tastadzibha naza'atka kilabuha. Jika engkau tertarik untuk berebut, maka semua anjing-anjing itu akan juga melawan kita atau menganiaya atau melukai kita. Niki Imam Syafi'i menyebutkan tentang dunia. Maka adanya iri dengki, adanya hasud, adanya nanti perebutan itu berkaitan menikah. Ketika kita menjauhinya, kita akan selamat. Dalam artian tidak dalam istilahnya bahasan ini orang termasuk kategori rival dari yang lainnya. Misalnya ning jabatan dadi apa niku ning kantor mawon, nanti di kantor apa itu, kalau kita menginginkan posisi ketika menjadi kepala kasih atau munggah naik dan lain sebagainya, pasti semuanya saling berebut di situ.
kadang-kadang perang donga bengi ya padha ndongane, perang tahajud padha salat bengi, ana ning titi malah njaluk donga dengan tujuan untuk mendapatkan itu. Ya itu. Padahal niku wau lek sing Imam Syafi'i mengatakan niku wau niku kita pembahasannya demikian nggih. Nah, padahal ada kata mutiara yang sangat, kalau kita melihat kisah ini sebagai orang yang gambarannya itu dunia dikuasai. Saalam dunia ini kaya-kaya tunduk, ora ana kerajaan sing melebihi saka sinten kerajaan ini. Sinten menika? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kok Nabi Daud. Nabi Sulaiman putrane Daud. Nabi Sulaiman itu bisa sampai dengan burung ya iso komunikasi, dengan napa jenenge, dengan majin ya iso, kabeh tunduk. Jin iki ora ana sing ora patuh karo niku. Kurang apa ampuhe? Semua jin itu yang diciptakan Allah semuanya manut sama Nabi Sulaiman. Burung, makhluk apapun yang diciptakan Allah kabeh tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lah suatu ketika niki Nabi Sulaiman niki membawa arak-arakan itu dengan kebesarannya, pasukan kabeh ditokne, kewan sak apa-apane ditokne. Burung-burung itu juga berkumpul di sana, jin kaya jenisnya apa kae dari belahan timur dan barat kabeh ditokne. Lah akhirnya melewati yang namanya Bani Israel. Melewati Bani Israel. Melewati Bani Israel, di sana ada ketemu seorang ahli ibadah. Al-Abid disebutkan di situ. Orang ahli ibadah. Akhirnya saat itu orang yang ahli ibadah ini berkata, orang yang berahli ibadah ini mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kerajaan yang agung kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kerajaan sing agung, bahasane enggak enek bandingi kaya. Diberikan Sulaiman. Nabi Sulaiman akhirnya napa? Mendengar kata orang yang menyatakan itu, kuwi kerajaan sing gede kaya ngono kuwi. Nabi Sulaiman mengatakan, la tasbihatu fi suhufi mu'minin. Niku redaksinya ngoten niku. La tasbihatu fi suhufi mu'minin khairun mimma utiya ibnu Daud alaihissalam. Artinya menapa? Satu tasbih dalam catatan lembar orang mukmin nanti di akhirat itu lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada Sulaiman ibnu Daud. Satu kali tasbih menjenengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ini satu kali saja niki gede tinimbang kerajaan Nabi Sulaiman ibn Salam. Nabi Sulaiman terus menyusuri kata-kata ma u'tiya li Sulaiman yadhhab, apa yang diberikan kepada Sulaiman ini akan hilang, wa tasbihatu yabqa. Ini kerajaanku ini yang hilang, nanti enggak akan ada bekasnya, sedangkan tasbih sekali tadi akan abadi selama-lamanya, tidak akan pernah hilang. Dalam artian apa? Tidak hanya biliunan tahun, triliunan tahun orang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ini kita mengucapkan itu, langsung itu menjadi abadi, menjadi nilainya akhirat yang abadi. Kenapa para nabi dan rasul mengajak kepada zikrullah? Karena nilainya abadi. Nanti melewati Shiratal Mustaqim, nilainya itu masih ada, di bawah terus saja, di surga, di kubur, kata-kata subhanallah tasbih itu masih di bawah. Ketika nanti masuk kepada padang mahsyar dibangkitkan, tasbih itu masih menyertai orang yang mengucapkan itu. Melewati mizan,
masih di bawah kalimat tasbih itu, melewati siratal mustaqim, kalimat tasbih itu masih menyertai, sampai terus masuk ke dalam surga, kalimat tasbih itu masih menyertai sinten tiyang sing ngucap. Ini sing ngomong Nabi lho iki. Nabi sing sugih-sugih wis awake dhewe rene putih wis sak ujung kukune rene. Wis ngobrol karo sapa iso awake dhewe arep makhluk ngoten niku mawon nduduhne kepada awake dhewe niki tasbihmu niku luwih berharga, zikirmu itu lebih berharga. Karena apa? Nilai itu istilahnya ada yang terbatasi, terhingga, ada yang tak terhingga. Nah, yang tak terhingga inilah yang bernilai akhirat, tidak ada nilainya. Sesuatu yang dilakukan di situ dilakukan dengan ikhlas, akhirnya adalah berapa? 0, 0, akhirnya penilainya tak terhingga. Pernah Pak Yai siapa namanya Mursyid Naqsyabandiyah itu, Yai Harun Yahya, ketika menunjukkan kepada menunjukkan pada Insinyur Soekarno, ketika sesuatu dilakukan dengan ikhlas itu nilainya tak terhingga. Istilahnya dengan rumus-rumus matematika, akhirnya benar wahai Guru Harun Mursyid Naqsyabandiyah itu. Nah, itu sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu tak terhingga. Ya sewu suatane ben rada anu. Kita lanjutkan. Wal maqalatul khamsun, maqalah yang ke-50. An Abil Faid Nunil Mishri, dari Abil Faid Al-Mishri, wasmuhu Sauban bin Ibrahim. Nama Dunun al-Mishri, seorang sufi yang terkenal dari Mesir. Ini adalah nama aslinya Sauban bin Ibrahim. Ada pendapat wakila Al-Faid bin Ibrahim. Ada yang menyatakan namanya adalah Al-Faid bin Ibrahim. Ini adalah seorang ahli sufi yang yang pernah menyatakan al-musik iku asautul haq. Musik itu adalah suara kebenaran. Yang do tetap akan mengatakan dengan irama do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dia namanya musik itu tidak pernah ingkar janji, tidak pernah khianat. Yang do ya tetap akan posisi tetap di do, re ya tetap re. Ini yang menyatakan adalah Dunun al-Mishri, seorang sufi yang dikatakan di sini wa huwa auhadu waqtihi, salah satu orang yang istimewa pada masanya. Istilahnya sekarang ngoten niku ngomong ngoten niku termasuk orang anaknya zaman, ya, anaknya zaman itu sesuai dengan zamannya. Baik secara ilmunya, wawaraan dan wirainya, wahalan tingkah lakunya, wa adaban dan etikanya. Jadi Ibrahim bin Adham ini komplit, etikanya ya baik, wirainya, ilmunya. Wa kana rajulan nahifan, dia adalah orang laki-laki yang kurus. Ta'luhu hamrautun laisa bi abyadil lihyah. Ini sangat merah ngarunya, janggutnya ini warnanya bukan putih,
duwe jenggot warnane abang. Jenengan goleki jenggot sing abang ning wong Mesir apa ning Arab iki. Ditingali lek ana sing kaya abang iki berarti jenengan iso gambane niki adalah Dunun al-Misri. Tuwfiya sanata khamsa wa arba'in wa mi'atain, meninggal pada tahun 245. Ini tahun 245. Beliau mengatakan kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Setiap orang yang takut dari sesuatu, dia akan lari daripadanya. Wong lek wedi mesti ngedoi apa sing dideni. Wong sing ora terbiasa melihat sesuatu yang istilahnya menakutkan, pasti ukur ndelok apa-apa niku dhisik nek pomong diceritani zamane awake dhewe niku kan sering cerita tentang horor-horor ngoten. Niku lek wis mulih habis saka musala, saka masjid, mulih ajeng teng griya niku mesti engko enake cerita niku padha wae. Sing omahe adoh dhewe wis mlebu ayu dhisik. Lari karena apa gur niku tentang cerita. Cerita saja sing dideni mesti menyebabkan seseorang itu lari daripadanya. Faman khofa min adzabin nar, barang siapa yang takut dari azabnya neraka, amila amalan yub'iduhu minha, maka dia akan beramal dengan amal yang bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Le awake dhewe sakjane iki wedi tenan karo neraka apa ora to? Niku dilihat dari niki wau ngedoi ini napa mboten. Iki nggih. Apa awake dhewe iki kur neraka iki kur apa jenenge khayal. Tapi kalau umpamanya kita tidak percaya ya kita kafir, bahaya. Termasuk karena iman dengan sesuatu yang istilahnya gaib yang diciptakan oleh Allah, tinggi persingan nyiapne wong-wong sing diazab niku. Oke. Pirano awake dhewe sakjane tenan mboten wedi tenan karo neraka napa mboten. Niki paman khaufa min adzabinar amila amalan yumidu minha, maka akan dia beramal dengan amal yang menjauhkan orang tersebut darinya. Tapi biasanya pun sing ngeten iki napa sesuatu sing napa berkaitan dengan neraka dan sebagainya ngeten iki, apalagi di zaman-zaman ngeten iki informasi cerita-cerita ini padha wong niku mboten ora kaya nganu riyen nggih. Karena napa sudah semuanya, salah satunya napa itu penyakit-penyakit di akhir zaman. Penyakit-penyakit akhir zaman itu sesuatu harus nanti otentik, enak buktine apa ora. Yu'minuna billahi, apa sesuatu yang gaib, bil ghaib alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nanti semakin data-data niku kabeh dijaluk, lek ora enek datane ora diyakini. Niki sing mengkhawatirkan. Kok cerita-cerita niku kok suwi-suwi ora dinganokne. Wis kabeh wis apa jenenge diarani halusinasi. Diarani halusinasi. Tahun ke depan demikian, hati-hatinya demikian. Cerita apa sampean apa cerita tentang keramat. Keramat sesuk suwi-suwi ra payu nek umpamane gitu kan. Oke. Karena niku mau ape didohne niku fitnahnya arahnya kepada napa? Didohne kepada cerita-cerita yang dulu ada mukjizat, keramat dan lain sebagainya niku wis mukjizat apa to. Jadi dheweke tetap akan yang unggul napa pikiran. Isra Mi'raj wis ora patek masuk akal. Isra Mi'raj ora patek akal. Seperti untung ning dhewe niku tiang-tiang luar biasa. Dijaga oleh orang sampai akhirnya pemerintah aja masih menjaga dengan ada peringatan Isra Mi'raj.
Umpamane pemerintahane suwi-suwi ora ngene-ngene yang berapipun. Wis ora ning masyarakat ra payu suwi-suwi kian. Wahai suami roti ngoten niku peristiwa ngono, semakin dijauhkan sesuatu yang sifatnya gaib-gaib, sesuatu yang di luar nalar niku akan dijauhkan. Nih. Bila harus gampang anune ngoten niku. Gampangane sesuatu harus bisa dibuktikan atau ilmiahkan. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun lahu. Orang yang senang sesuatu akan mencari. Faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribu ilaiha. Maka orang yang senang surga itu pasti beramal mengejar supaya dia mendapatkannya. Wow. Contohnya dengan kalimat tasbih yang kita sampaikan. Kenapa kalau kalimat tasbih ini sampaikan Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang membaca setelah salat dubura kulla salatin niku tasbih salasan wa salasin, tasbihnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ditambah satu itu, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu adalah mislu zabatil bahr, seperti untuke segoro. Ini jadi tasbih ini kelihatannya sesuatu yang biasa tapi bisa menghilangkan dosa-dosa. Tasbih mensucikan Allah nih. Ini rawahu Muslimun. Jadi riwayatnya sahih bener tentang apabila kita berdoa dengan itu setelah sholat pengen diampuni. Nah, kita sholat itu sebenarnya untuk apa toh? Kita sholat, kita haji, umroh dan lain sebagainya, semuanya itu sebenarnya intinya kan kita minta ampun kepada Allah toh. Jadi berangkat kita ke masjid, intinya ini kurang tujuannya yang pertama untuk ampunan Gusti Allah. Mungkin untuk ampunan Gusti Allah ini beres itu nih. Orang haji pun niatnya juga mendapatkan ampunan. Sholat pun, kita berzikir pun, intinya awalnya adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Milano sampai Allah membuat perumpamaan dalam sebuah hadis. Kanjeng Nabi ngendikan sholat 5 waktu itu adalah ibaratnya ketika di depan rumah kita itu ada sungai. Ketika sungai itu kita mandi setiap kali, kita akan bersih dari kotoran. Bagaimana pendapatmu bila seseorang itu sholat dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali? Tentu dia akan suci. Jadi sholat itu adalah dalam rangka kita juga memohon ampunan kepada Allah. Zikir pun juga demikian. Jadi orang pengen entone swarga niku juga dia harus salah satunya mengamalkan amalan yang bisa mendekatkan kepada surga. Surga diberikan kepada Allah, kepada orang-orang yang lulus uji, orang yang mendapatkan ampunannya, orang yang mendapatkan rahmatnya. Makanya sampai Nabi Adam alaihissalam setelah turun di muka bumi tadi, dungane terus niku pengakuan yang jujur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iki dia sudah lagi tidak berbicara, yang akalnya tidak berbicara, akalnya tertundukkan oleh hatinya. Pengakuan dari hatinya itu. Makanya dengan kata-kata anfusana, Rabbana dhalamna anfusana, kami telah mendolimi terhadap hati diri kita. Lah jadinya akal, Bapak Ibu rahimakumullah, akal ini hanyalah bala tentara daripada hati. Rajanya adalah hati. Sing ngendikane Kanjeng Nabi idza saluhat
saluhat sairu jasadi wa idza fasadat sairu jasadi au kama qol. Wong nek sing napa niku apik niku wau atine niku apik-apik kabeh awake. Semua gerak-geriknya, tubuhnya, wajahnya, semuanya itu tergantung daripada hatinya. Lek hatine niki di dalam ini ada masalah, gerak tubuhnya semua juga akan bermasalah. Makanya yang namanya tentaranya hati itu ada dua. Yang satu yang fisik adalah asyahwat, yang kedua adalah ghadab. Niki fisik ya, wong lek gampang syahwat, arep ghadab itu tentara fisik. Tapi yang di sini tentara yang batinnya adalah ad-dimagh, adalah otak. Maka ora enek wong terus diomong nih ketika dhewe muni aku anu dijak ayo salat ya. Dhewe muni aku iki wis ora salat ora apa-apa wis nganu, penting batinku salat. Niku tidak mungkin karena yang namanya apa? Otak dan yang di luar tubuhnya ini istilahnya hati dengan fisik itu mesti satu frekuensi. Kalau hatinya dia itu adalah iman, maka fisiknya pasti akan iman. Kalau hatinya ingin mengabdi kepada Allah, taat, tubuhnya juga akan taat. Iki karena nganunipun wonten iki Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah ngendikane ngoten dalam kitab Kimia Sa'adah. Dadi aliran misalnya wong aku salat sadurunge salat Pak Mas ya kuwi berarti atine sing belum istilahnya tidak sesuai dengan fisiknya. Fisiknya mosok nglawan karo atine. Kan tidak mungkin. Nggih. Hati ini tidak mungkin. Begitu tadi ini wong yang namanya niki wau Nabi Adam ketika hatinya sudah bisa menundukkan akalnya, yang muncul adalah kata Rabbana dzalamna anfusana. Hati inilah inti dari kehidupanku. Yang satu namanya itu adalah sebagai asli, yang lain adalah sebagai bagian. Nah yang asli itu tadi yang diberikan oleh Allah, itulah yang taat kepada Allah itu. Maka dengan ungkapan yang batiniah, yang metafisik, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi sing diapiki niku jedone rumiyin. Len jedone api, maka yang di luar nanti adalah api. Wa kullu anisin billah, semua yang merasa tenang dengan Allah, mustauhisyun bil khalqi wa fi nuskhatin mustauhisyun an nafsihi. Dalam satu nuskah, dalam naskah yang lain itu akan merasa gersah. Orang yang merasa merasa tenang dengan Allah, maka dia dengan orang-orang atau dengan makhluk itu merasa tidak nyaman. Jenengan bisa titeni semakin tambah umur semakin sepuh niku ketika jenengan kok sendirian saja merasa nyaman, dengan sendirian saja jenengan itu tidak bingung, jenengan tetap santai, dengan tambah umur tetap dengan sendirian pun merasa nyaman, zikir pun tambah enak. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah, dalam artian dia akan merasa nyaman. Tapi kalau masih geribakan itu berarti kokoh hatinya, masih perlu dianu niki. Istilahnya perlu dibenani. Salah satunya napa? Kalau kita sudah kegelisahan itu dengan kesendirian masih ada sesuatu yang tidak nyaman. Ciri ini niku nggih. Jadi wa kullu anisibillah mustauhisyun bil khalqi. Orang yang ayem dengan Allah niku wis ketika dengan orang-orang yang lain iki wis biasa mawon gersah tidak anu. Tapi
dengan sendirinya pun dia akan merasa nyaman, merasa damai. Malah istilahnya bahasa ini pun itu apa, komunikasi ini cedek arep Gusti Allah tambah, zikire ditambah. Wal maqalatul hadiyah wal khamsun, maqalah yang ke 51. Qala Aidunnun al-Misri radhiyallahu anhu, al-arifu billahi ta'ala asirun ay marbutun bi hubbihi wa qalbuhu bashirun ay muzayyinun li batini bil muraqabah wa ridhahiri bil muhasabah wa amalu lillahi kasir. Kata daripada Dunnun al-Misri, orang yang mengenal Allah itu adalah senantiasa terikat dengan cintanya. Maksudnya apa, menjadi fokusin yang niku mawon, titik-titik sing diilingi yang dikenal niku. Orang yang mengenal Allah niku senantiasa mengingat-ingat Allah. Wa qalbuhu basirun, hatinya senantiasa melihat. Maksudnya apa, batinnya itu muraqabah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang al-arif billah, orang yang mengenal Allah. Al-Fatihah.